Nah, betul ini, Masya Allah. Ini masih muda udah pakai tembok juga, jangan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ahibati fillah. Perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla itu memerlukan bekal. Sebagaimana orang-orang yang berangkat ke KPI ini, dia juga perlu bekal. Nanti pun tatkala antum meninggalkan KPI, Masya Allah, jazakallahu khair, antum pun memerlukan bekal. Bagaimana dengan perjalanan panjang menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Perjalanan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Perjalanan yang kita tidak tahu kapan perjalanan itu selesai. Ada yang melakukan perjalanan sampai umur 60 tahun dan dia belum sampai. Ada yang sampai umur 70 tahun tapi langkahnya terus bergerak. Namun sebaliknya, ada yang umur 20 tahun ternyata dia sudah berhenti melangkah. Waktu dia sudah selesai. Dia sudah sampai. Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau membawa seorang pembimbing, seorang pemandu, dan ternyata itu nggak cukup. Beliau juga membawa seorang sahabat. Jadi perjalanan menuju kepada Allah itu selain bekal, dia harus ada pemandu, harus ada guru yang menunjukkan kepada jalan yang dituju. Maka Rasulullah SAW menyewa seorang pemandu perjalanan yang alim, tapi bukan dalam bidang agama, tapi dia tahu dengan jalan yang menunjukkan ke kota Madinah. Yang kedua, beliau perlu sahabat yang mendampingi, karena perjalanan yang panjang itu melelahkan, capek. Terkadang kita putus asa karena tidak sampai-sampai. Antum lihat ada orang yang putus asa bunuh diri. Dia belum sampai sebenarnya, tapi dia maksa untuk sampai. Maka Rasulullah SAW membawa Abu Bakar As-Siddiq untuk mendampingi perjalanan Rasulullah SAW. Guru itu penting, tapi punya guru nggak punya sahib, kita bosan dan jenuh. Maka kita diperlukan memilih seorang guru dan memilih seorang teman atau banyak teman. Sahabat itu selain akan mendukung kita di dunia, ternyata sahabat itu juga bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 100-101. Allah menceritakan tentang ucapan penghuni neraka ketika mereka sudah terazab di dalamnya. Mereka mengatakan, fama lana min syafi'in,
wala sadiqin hamim. Mereka mengatakan kami tidak memiliki orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kami. Tidak pula teman, sahib yang akrab kami nggak punya. Ada sebuah asar yang menyebutkan bahwa ucapan ini dikatakan oleh penghuni neraka tatkala ada salah satu penghuni neraka yang keluar dari api neraka. Lalu mereka bertanya, apakah fulan keluar dari neraka ini karena syafaatnya para nabi, syafaatnya orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid? Katakan enggak. Dia keluar dari api neraka karena syafaatnya teman baiknya, sahibnya, sahabatnya. Karena kita tahu selama orang itu bertauhid ada harapan keluar dari api neraka. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, maka dia akan kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada dia. Maka mereka mengatakan, kami tidak punya pemberi syafaat dan kami tidak memiliki sahib. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal mewasiatkan kepada kita agar kita memilih sahib, memilih teman. Di surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang berkumpul dan bersahabat. Kita lihat di dunia ini, orang bersahabat itu penyebabnya macam-macam. Ada yang persamaan hobi, sama-sama suka mancing, dia tuh jadi sahabat. Sini siapa yang suka mancing? Angkat tangan. Anak kasih hadiah. Masya Allah. Antum suka mancing nggak? Hah? Masya Allah. Maju ke depan. Maju ke depan. Masya Allah. Pancingnya jangan sampai jatuh. Masya Allah jemaah. Siapa sohibnya di sini yang suka mancing? Banyak. Hah? Nah, biasanya orang yang suka mancing bersahabat dengan orang yang suka mancing. Orang yang suka main bola bersahabat dengan pemain bola. Orang yang suka berburu akan bersahabat dengan pemburu. Orang yang suka maksiat, sahabatnya juga ahli maksiat. Seperti itu. Ada orang yang bersahabat karena satu partai. Persahabatan dia dibangun karena bajunya sama, seragamnya sama. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Az-Zukhruf ini ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling bersahabat, mereka yang saling mencintai dalam kehidupan dunia, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Cinta itu hilang berganti dengan permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bersahabat, yang persahabatannya dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang persahabatnya akan kekal dan abadi sampai di surga. Sampai dikatakan bagaimana ada sahib-sahib yang masuk di dalam surga. Kemudian dia bertanya, mana fulan kok nggak masuk surga sama kita? Ada di neraka.
Maka mereka pun meminta kepada Allah agar sahibnya dikeluarkan dari api neraka. Itu kalau persahabatan dibangun di atas takwa. Tapi kalau persahabatan karena kepentingan, karena maslahat, di dunia aja udah putus, gimana berharap sampai hari akhir? Di dunia aja orang yang bersahabat karena kepentingan, ketika kepentingannya habis, maka persahabatannya juga habis. Coba kita lihat jemaah, antum punya enggak sahib yang karena Allah Azza wa Jalla? Sahabat yang karena ketakwaan, bukan karena antum punya maslahat tuh orang sama untuk orang. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat ini meriwayatkan sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala khalilani mu'minani wa khalilani kafiran. Itu ayat menceritakan tentang dua sahabat yang beriman dan dua sahabat yang kafir. Famata ahadul mu'minain, salah satu yang beriman mati. Faqala ya Rabbi, dia sudah mati. Yang mati ini berkata, wahai Rabbku, inna fulanan kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasuli. Fulan sahabatku yang masih hidup itu, dalam hidup dia biasa menyuruhku untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Wa ya'muruni bil khair wa yanhani 'anil syarr. Dia memerintahkan kepadaku untuk berbuat baik dan melarangku untuk berbuat jahat. Wa yukhbiruni anni mulaqik, dan dia selalu mengingatkanku kalau aku akan mati berjumpa denganmu. Ya Rabbi fala tudillahu ba'di. Ya Rabb, wahai Rabbku, jangan engkau sesatkan fulan setelah aku mati. Wahdihi kama hadaitani, dan berikan hidayah kepada dia sebagaimana engkau memberikan hidayah kepadaku. Wa akrimhu kama akramtani, muliakan dia ya Allah sebagaimana engkau memuliakan aku. Ini udah mati jemaah. Fa idza mata khaliluhul mu'min jama'a bainahuma. Kalau yang beriman itu mati juga, maka akan dikumpulkan bersama dia. Subhanallah. Fayaqul liyuthni ahadukuma ala sahibihi. Hendaklah salah satu di antara kalian memuji sahabatnya. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, ini nih yang biasa nyuruh aku taat samamu ya Allah, ngajak aku ke masjid, kalau ada kajian aku dikasih tahu fulan, yo ini udah jamnya berangkat tuh, diingatkan sama puasa sunnah, diingatkan dengan sedekah. Kemudian dia cerita tentang keutamaan sahibnya. Fayaqulu ni'mal khalil wa ni'mal akh wa ni'mas sahib. Lalu dikatakan, ini sebaik-baiknya sahabat, ini sebaik-baiknya teman, ini sebaik-baiknya saudara. Itu jamaah. Kemudian qal wa yamutu ahadul kafirin. Tadi kan cerita tentang dua sahabat yang beriman. Ini dua sahabat yang kafir. Mati salah satu yang kafir. Fayaqulu ya Rabbi, ketika dia sudah mati, dia tahu dia akan menjadi penghuni neraka. Maka apa kata dia? Wahai Rabbku, sesungguhnya fulan itu biasa melarangku dari melakukan ketaatan kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Dia nggak suka dengan hal itu. Dia menyuruhku untuk berbuat jahat, menghalangiku dari berbuat kebaikan. Wa yukhbiruni anni ghairu mulaqik, dan dia ngasih tahu aku kalau aku nggak akan berjumpa denganmu ya Allah. Fa yaqulu bi'sal akh wa bi'sal khalil wa bi'sas sahib. Ini seburuk-buruknya teman. Ketika dia mati itu jemaah, dia berdoa, ya Allah jangan dikasih hidayah tuh fulan, biarkan dia mati seperti aku mati, mati kafir. Seperti itu saja. Maka subhanallah, jangan sembarangan bersahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis.
bahwa Nabi SAW bersabda, ini tentang persahabatan yang karena Allah. Sulit jamaah mendapatkan sahabat yang karena Allah di masa kini, sulit. Di masa Ibnu Abbas menceritakan kebanyakan persahabatan orang itu karena dunia. Di masa Ibnu Qayyim beliau mengatakan betapa sulitnya. Gimana dengan di masa kita? Apakah benar persahabatan kita itu karena Allah? Simak hadis Nabi SAW. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang lelaki yang berziarah, mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, bukan kerabat. Ini ukhuwah fillah, ini persahabatan yang karena Allah. Ini orang berangkat ke kampung sebelah, ziarah ke tempat sahibnya. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah kirim seorang malaikat di jalan tempat yang akan dia lalui menuju kampung itu. Malaikat dalam wujud manusia. Falamma atal malak, ketika dia sampai ke tempatnya malaikat ini, ditanya, kamu mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku mau ke tempat saudaraku di kampung ini. Ditanya sama malaikat ini, qala hal laka min ni'matin 'alaiha tarubbuha. Apa engkau punya nikmat, punya kepentingan sama dia? Ada maksud, ya ingin urusan dunia atau apa, mau pinjem fulus, atau ya nah kalau ke tempatnya fulan ini makan enak biasanya, apalah. Ditanya sama malaikat, engkau ada sesuatu nggak yang kau inginkan dari fulan? Qala la, nggak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Nggak ada. Aku cuma mau ziarah ke dia karena aku cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak punya kepentingan lain. Subhanallah. Ada memang orang yang ziarah tidak punya kepentingan apa-apa, datang ke rumahnya, ya Allah ahlan wa sahlan, kefala, ngobrol sebentar, pulang terus dia. Subhanallah. Apa kata malaikat ini? Fa inni rasulullah ilaik. Aku nih malaikat utusan Allah kepadamu. Ukhbiruka, aku disuruh ngasih tahu kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu. Allah sudah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia. Jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kenapa banyak orang Islam sudah bertahun-tahun Islam tapi tidak merasakan indahnya beragama Islam? Dia belum dapat tuh nikmatnya jadi orang Islam. Apa sih? Masih terbebani dengan ibadah-ibadah. Kalau waktu Ramadan, aduh, Ramadan, puasa ini. Orang sholat taraweh, astagfirullah, taraweh lagi. Mau sholat taraweh, astagfirullah. Nah, ada orang yang terbebani. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena dia belum mengumpulkan 3 syarat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara barang siapa yang mengumpulkannya, maka dengannya dia akan merasakan manisnya beriman.
Siapa yang hafal 3 hal ini? Anda kasih hadiah. Fadhal jamaah sebelah kanan, ashabul yamin. Insyaallah. Itu adik kok bersandar? Punggungnya sakit? Oh enggak. Nah, fadhal jamaah. Taib yang tengah. Angkat tangan yang mau jawab. Masya Allah. Taib yang sebelah kiri sini. Nah, fadhal. Mencintai Allah. Terus kemudian yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Nah, yang kedua, dia tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka. dia benci dengan kekufuran. Dia benci dengan kekufuran sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, fadhal. Dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, kasih hadiahnya ya, Mam. Fadhal. Nah, yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Mau bapaknya, mau anaknya, mau istrinya. Ketika mereka menghalangi dari Allah, ditinggal jemaah. Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi. Bagaimana Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal orang yang paling berbakti sama ibunya di kota Mekah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya mengatakan, "Nak, aku akan berhenti makan. Aku akan mogok makan sampai engkau tinggalkan Muhammad." Benar, ibunya mogok makan sampai kondisinya kritis. Kalau dikasih makan itu dibuka mulutnya sama keluarganya, tapi dia nggak mau makan. Ketika kondisinya kritis dan saat ini sudah merayu ibunya, tapi tetap, "Nah, kalau ibu mati, engkau akan dicela sepanjang masa. Dikatakan ini orang yang membunuh ibunya sendiri." Ibunya mengancam seperti itu. Karena kondisinya udah kritis, apa kata Sa'ad? Dia mengatakan, "Ya ummah." Masya Allah. Masih ada lagi. Keluarkan semuanya. Hari ini kita habiskan. Nah, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melihat bundanya sudah kritis karena udah berhari-hari nggak makan? Maka Sa'ad mengatakan, "Ya ummah, wahai ibunda, lau anna laki mi'ata nafsin." Andai kata engkau memiliki 100 nyawa wahai bunda, thumma kharajat nafsun ba'da nafsin, dan nyawamu satu persatu keluar, aku tidak akan tinggalkan Muhammad. Bunda, engkau silahkan makan atau tidak, terserah engkau bunda. Ketika dengar itu ibunya, maka dia lihat kecintaan anaknya sudah berubah. Nggak mungkin. Maka ibunya makan. Ya. Apakah kita sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya seperti itu? Mungkin belum, jemaah. Kita kadang kalau dicinta sama kerjaan kita daripada sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena lain. Ketika persahabatan kita, manusia itu nggak mungkin hidup sendirian. Kita tuh makhluk sosial. Maka coba hubungan kita itu dilihat, mana yang karena Allah. Mungkin nggak ada walau satu. Sampai sama istrinya pun cinta bukan karena Allah. Lihat Rasul SAW
pernah hendak menceraikan semua istri. Nabi SAW itu pernah sebulan memboikot istri-istri karena istri-istri yang menuntut sesuatu, menuntut kenikmatan dunia, selalu ribut di rumah, urusan madu sama madu. Sebulan diboikot sama Nabi SAW. Nabi tidur nggak di rumahnya, tidur di sebuah rumah yang ada di kebun. Setelah sebulan turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi qul li azwajik, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Istriku dipanggil tuh istrinya satu persatu, dimulai sama Aisyah. Kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, adalah kemewahan dunia, kenikmatan dunia, kesini kalian, aku akan kasih harta kepada kalian. Lalu kita tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama, cukup sampai di sini. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Tak mungkin kita melanjutkan perjalanan bersama kalau sudah beda visi dan misi. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah Allah, yang kalian inginkan adalah Rasulnya, yang kalian inginkan adalah kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik dari kalian pahala yang besar. Tuh, kalau antum mendapatkan pasangan hidup antum sudah tidak satu tujuan, tidak satu misi, maka tinggalkan Muslim. Iya, istri pun boleh gugat cerai ketika dia dapat suaminya tidak lagi ingin diajak menuju akhirat, kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Boleh istri gugat cerai setelah ada usaha untuk memperbaiki. Itu tuh yang dikatakan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yang dikatakan tali keimanan terkuat itu jamaah adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Di situ baru kita akan merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi tiga hal kalau ingin merasakan indahnya jadi orang Islam. Ahibati fillah, kembali kepada bersahabat karena Allah Azza wa Jalla, berkumpul karena Allah, bermajlis karena Allah. Ini ada cerita Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in. Dia datang, mungkin dia dari Yaman, dia datang ke Syam, ke Damaskus. Kemudian fa'idha ana bifatan barrak thanaya, aku sampai ke Syam, masuk ke Masjid Damaskus yang ada di Syam. Aku melihat ada seorang pemuda yang ceria sekali. Kalau bicara itu giginya subhanallah penuh dengan cahaya, berkilau. Wa idzan nas haulahu, orang duduk di sekitarnya. Kalau mereka berselisih, mereka tanya kepada pemuda ini. Setelah itu mereka ambil pendapatnya. Fas'altu anhu, siapa orang ini? Faqila hadza Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Ini Mu'ad bin Jabal yang Rasulullah cinta sama Mu'ad.
Rasulullah SAW pernah bersumpah mengatakan kepada Mu'ad, wallahi ya Mu'ad, inni uhibbuk, demi Allah Mu'ad, aku cinta kepadamu. Jangan tinggalkan di penghujung salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Nabi katakan kepada Mu'ad. Kemudian besoknya kata Abu Idris, aku pagi-pagi berangkat ke masjid. Aku dapetin dia sedang sholat, maka aku tunggu dia sampai selesai sholat. Setelah dia sholat, aku datang menghadapnya, menghadap di wajah dia. Fasallamtu alaih, aku ucapkan salam kepada dia. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka lillah, demi Allah aku cinta kepadamu karena Allah. Nggak kenal ini, baru melihat kemarin sekali. Lalu Abu Idris mengatakan, demi Allah aku cinta kepadamu karena Allah. Apa kata Mu'ad? Allah, benar kan Allah? Karena Allah? Atau alillah, benar karena Allah subhanahu wa ta'ala? Fakultu iya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertanya sampai beberapa kali untuk memastikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhadha bihabwati ridai fajadhabani ilaihi. Itu selendangku ditarik sama Mu'ad bin Jabal, ditarik sama. Wa qala abshir, ada kabar gembira buat engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, telah wajib cintaku, kata Allah, buat orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling duduk karena aku, saling berziarah karena aku, saling berbagi karena aku. Subhanallah. Itu Mu'ad sampaikan kepada Abu Idris Al-Khawlani. Maka tinggal dilihat jamaah, apakah benar cinta kita karena Allah. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Siapa sih yang antum cintai? Sekarang tuh yang banyak dicintai oleh orang artis. Antum lihat follower terbanyak ustadz apa artis? Beda dikit sih, ustadz artis. Antum lihat yang followernya jutaan, puluhan juta, siapa? Apakah orang yang mengajak kepada kebaikan? Atau orang yang memberikan hiburan? Orang-orang yang membangkitkan syahwat, membuat orang lupa kepada Allah Azza wa Jal dan bukan ingat sama Allah. Sampai puluhan juta jemaah. Hati-hati meletakkan cinta kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahab au yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Para sahabat begitu bahagianya dengan hadis ini jemaah. Karena mereka tahu kita ini nggak mungkin amalannya bisa seperti Nabi SAW. Kata Anas bin Malik meriwayatkan hadis, wallah ya Allah, demi Allah kami cinta kepada Rasulmu, kami cinta kepada Abu Bakar, kami cinta kepada Umar bin Khattab, dan kami berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun tidak beramal seperti amalan mereka jemaah. Tapi kita beriman, berusaha untuk mendekat kepada mereka. Maka orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Hati-hati antum meletakkan hati antum.
Ahibati fillah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa aada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalika. Barang siapa yang cinta karena Allah, yang benci karena Allah, loyalitasnya karena Allah, permusuhannya karena Allah. Karena sesungguhnya wilayatullah, untuk menjadi waliullah itu dengan cara ini. Walay yajida 'abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya keimanan. Wa in kathurat salatuhu, walaupun salatnya banyak, puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, sampai dia bangun semua hubungan dia karena Allah Azza wa Jalla. Wa qad sarat, nih ucapan Ibnu Abbas, wa qad sarat jami'u mu'akhatin nas ala amri dunya. Kalau kita lihat sekarang persahabatan orang-orang, perkumpulan orang-orang itu karena urusan dunia. Itu di masa para sahabat, para tabi'in. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'an, dan itu enggak ada manfaatnya buat orang itu sedikit pun. Ahibati fillah, pengaruh sahib itu besar. Kita insyaallah sudah hafal dengan hadis-hadis tentang pengaruh kawan, pengaruh sahabat. Bagaimana permisalan sahabat yang baik seperti orang yang jual minyak wangi, jual parfum. Dan orang yang berteman dengan teman buruk seperti alatnya pandai besi. Dulu tuh ditiup tuh api ya, akan mengeluarkan asap dan percikan-percikan api. Ada sebuah contoh teman dalam kehidupan kita. Insya Allah antum bisa melihat sekarang lagi musim mangga. Musim mangga enggak? Mangga itu sendirian apa berkelompok? Biasanya berkelompok ya. Ada yang sendirian, tapi banyak yang berkelompok. Ada 3, ada 4, ada 5, satu tangkai itu jemaah. Ada yang 7. Antum lihat, kalau ada satu yang busuk, bagaimana dengan yang lain? Busuk. Kalau nggak dipotong yang busuk ini, yang lainnya jadi busuk. Sawah yang tanam padi, petani padi itu ketika tanam padi, kan dia tanam yang masih hijau jemaah. Setelah 1 pekan, 2 pekan atau 1 bulan, kadang-kala ada yang menguning belum waktunya. Apa yang dilakukan petani? Diganti, dicabut itu, kemudian diganti yang baru. Karena kalau dibiarkan semuanya akan menguning. Kalau itu dalam dunia pertanian, tumbuh-tumbuhan seperti itu, bagaimana dengan dunia manusia? Antum lihat binatang. Kalau ada satu binatang yang sakit, kalau tidak segera dipisahkan, satu kandang sakit, maka jangan sembarangan memilih sahib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita dalam memilih sahabat agar persahabatannya sampai ke surga, bukan cuma di dunia. Yang pertama, hendaklah bersahabat dengan orang yang bertakwa, yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa percaya sama dia, karena dia yang akan berkhianat sama antum. Dia bukan munafik, bukan orang yang pura-pura baik, tapi benar-benar orang yang bertakwa. Dari mana kita tahu dia bertakwa? Ya kita lihat pergaulan dia. Dia bukan hanya menampakkan kebaikan di depan orang, tapi di rumahnya kita lihat dia sholat sunnah, dia ngaji. Kalau sholat sunnah di masjid biasa, siapa yang nggak bisa sholat sunnah di masjid? Orang habis isya, habis maghrib, Allah semua pada sholat sunnah, dia sholat sunnah. Padahal sebaik-baiknya sholat sunnah di mana? Di rumah. Di masjid ya boleh di masjid. Anak itu Ustaz, kalau sholat di rumah kurang semangat Ustaz. Kalau di masjid anak bisa baca surat-surat panjang Ustaz.
Kenapa? Karena banyak yang lihat Ustaz. Jadi enak gitu sholatnya. Masya Allah. Antum lihat jangan. Kita kalau bertakwa di depan orang banyak itu biasa. Bahkan mungkin ada faktor X. Tapi kalau kita lihat dia bertakwa, dia Masya Allah di rumahnya dia ngaji, di rumahnya dia sholat sunnah. Jaga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sahabat itu biasanya sudah makan di rumah kita, jemaah. Kalau makan di warung belum tentu sahib. Tapi kalau antum punya kawan dibawa makan di rumah, insya Allah ini sahib, ini sahabat. Karena sudah antum bawa ke rumah antum. Maka Nabi SAW jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan sembarangan bawa orang ke rumah. Jangan berkawan dengan orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Antum lihat ahlus syahwat ini yang diomongin tentang syahwatnya aja. Kalau syahwatnya tentang dunia, tentang mobil, yang dibicarakan tentang mobil terus, mobil ini, mobil itu, macam-macam. Makanya ada grup khusus buat mobil tertentu. Pencinta mobil apalah. Mamanya ada yang Toyota, ada yang Daihatsu, macam-macam. Nanti di Toyota sendiri ada yang macam-macam, ada klub Innova, ada klub apa lagi? Avanza, oh iya ada Avanza, ada klub macam-macam jemaah. Antum lihat, kadang-kadang yang dibicarakan cuma mobil, onderdil mobil, aksesoris ini itu. Kalau ada yang bicara dunia, ada yang bicara agama, langsung dikasih kartu kuning. Maaf, ini bukan grup untuk akhirat. Bukan grup untuk akhirat. Nah betul, ada yang nggak suka jawab. Artinya ketika orang bersahabat, lihat, kalau ternyata kita itu kadang-kala masuk ke grup sesuatu karena keperluan lah. Masuk grup mobil, kenapa? Karena mobil anak kayak gitu, saat anak perlu onderdil, perlu apa, ya biasanya teman-teman kasih informasi, silahkan. Tapi bukan syahwat yang dibicarakan terus. Ada yang bicarakan perempuan, ada yang bicarakan pekerjaan. Kita tidak melarang bicara tentang pekerjaan, bicara tentang dunia, tapi bukan itu yang selalu dibicarakan jamaah. Maka ingat, cari sahib yang bertakwa kepada Allah, yang bicaranya tentang akhirat. Lah itu harapan kita. Kemudian yang kedua, cari teman yang mudah diajak bergaul, nggak kasar orangnya. Karena kita akan terpengaruh dengan karakter teman kita. Kalau teman antum temperamen, suka teriak-teriak, 2 hari antum sama kayak dia. Wallah sahih. Kata Nabi SAW, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Orang beriman itu mudah bergaul dan mudah digaulin sama orang lain. Artinya orangnya humble gitu loh jemaah. Orangnya enak, diajak ngomong enak, diajak bicara enak. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan gak ada kebaikan di orang yang tidak mudah bergaul dan digauli. Ada orang yang kaku, temannya assalamualaikum, waalaikumsalam, senyumlah dikit lah. Tapi memang ada orang-orang yang wajahnya kaku jemaah, antum tahu. Dia itu entah ada rahang yang sakit atau apa, susah tersenyum, susah apa. Maka antum kalau cari sahib tadi yang mudah diajak bergaul, assalamualaikum ya. Kemudian kalau ngomong enak, kalau kita punya salah minta maaf, dia langsung buka hatinya. Karena yang namanya persahabatan ini tidak akan terlepas dari gesekan, mau tidak mau. Makanya kalau sahabat antum itu mudah bergaul, mudah memaafkan, dia tahu kita ini manusia yang punya kesalahan. Karena ada sahib-sahib antum salah sedikit ditinggal sama dia.
Ada yang model kayak gitu. Aduh enggak, sudah sama fulan, naudzubillah. Subhanallah. Engkau kalau cari sahib yang tanpa kekurangan, engkau akan mati nggak punya teman. Sampai dikatakan kafa bil mar'i nublan antu adda ma'ayibu. Cukup sebagai sebuah Nobel buat seseorang. Aibnya itu terhitung. Salah, tapi nggak banyak terhitung kesalahan dia. Maka kata Nabi SAW nih, kalau cari teman yang mudah bergaul, yang enak diajak ngomong, ya, diajak diskusi. Yang ketiga, cari teman yang menutupi aibmu, tidak menyebarkan aibmu. Yang dia sebarkan adalah keutamaanmu. Rasulullah SAW berdoa. Ini ada doa Nabi alaihissalatu. Siapa yang hafal? Anak kasih hadiah. Anak kasih hadiah 2 biar cepat habis ya. Nabi berdoa, dan doa ini diriwayatkan doanya Nabi Daud juga. Beliau berlindung dari 5 hal. Berlindung dari 5 hal. Yang pertama, ana bacakan doanya yang pertama, lanjutkan antum. Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Yang kedua, ada yang bisa lanjutin? Yang kedua sekarang. Wa a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Antum lihat kalau punya teman, tahu-tahu jenggotnya pada putih, rambutnya putih, padahal umur belum seberapa. Oh, kayaknya tersiksa hidupnya. Mungkin disiksa sama istrinya dia. Betul, ada istri. Wallahi sahih jamaah. Ada wanita-wanita, ya bukan wanita juga, ada laki juga. Tapi ada wanita-wanita yang buat suaminya ini karena banyak tuntutan jamaah. Teman seumur dia masih hitam rambutnya, dia udah pada putih. Nah, siapa yang beruban sebelum waktunya, anak kasih hadiah. Siapa? Antum beruban sebelum waktunya? Coba lihat, mana ubannya, nggak kelihatan. Hah? Oh, jarang-jarang, belum lah. Antum udah nikah? Oh, ini termasuk yang tersiksa, nggak bawa kasih hadiah. Nah, kalau sudah mulai jemaah, antum lihat jemaah wajahnya. Nah, terus siapa yang lanjutkan doa tadi? Berlindung dari 5 hal Nabi SAW. Anda udah sebutkan 2. Dari tetangga buruk, dari istri atau suami, pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Tinggal 3 lagi. Jamaah, baik, Anda tambah 1 lagi. Wa a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang jadi penguasa atasku. Tuh. Ada anak yang karena kaya, sukses, akhirnya jadi penguasa atas orang tuanya, nyuruh-nyuruh orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Beliau berlindung dari anak seperti itu. Baik. Tinggal 2 lagi. Jamaah. Ana tambah hadiahnya 1. Baik, yang keempat nih, ana sebutkan. Wa a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Ada orang karena hartanya tersiksa, nggak bisa tidur malam. Masya Allah. Ada orang nggak punya harta, nikmat jemaah. Sampai ada seorang syekh, dia melihat ada tukang angkut di pasar, itu tidur di atas kerdus jemaah. Ya Allah, ini orang nggak punya apa-apa bisa tidur. Ada orang konglomerat kaya raya mau tidur harus minum obat tidur, nggak bisa tidur juga. Padahal kasurnya sudah paling enak. Kalau ada tidur dijual di pasar dia beli, tapi nggak dijual. Kasur yang dijual, tidur nggak dijual. Maka berlindung jangan sampai punya harta ternyata jadi azab. Masya Allah. Baik, antum kalau dikasih duit
5 miliar. Kira-kira bisa tidur nggak? Hah? Nggak bisa? Bisa apa nggak? Nggak bisa tidur, bingung dia cuma. Aduh, ini mau diapain duit ini ya? Wallahi saya, ane kasih hadiah buat anda. Fadl maju juga. Baik, udah 4 nih doanya, tinggal 1 jemaah. Antum ya. A'udzubika A'udzubikalimatillahit tamat min syarri ma khalaq. Enggak masuk hadis ini. Ini ada semua pendamping hidup kita jemaah. Pendamping hidup kita. Tadi kita sebutkan yang pertama tetangga. Yang kedua istri atau suami. Yang ketiga anak. Yang keempat harta. Yang kelima sohib, teman, sahabat. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adza'aha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sahabat yang pandai bermakar, matanya selalu memandangku dan hatinya mengawasi aku. Kalau melihat kebaikanku ditutupin, kalau melihat keburukanku dia ceritakan sama orang. Tuh, berlindung dari sahabat yang seperti itu. Maka cari sahabat yang antum lihat, sahabat ini tidak pernah menyebarkan aibmu, selesai sudah. Tapi kalau antum dengar dia mulai menggibain antum, menceritakan kesalahan antum, oh kayaknya ini bukan sahib yang pantas untuk menjadi sahabat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat sahabat ini adalah orang yang mulia, dermawan, suka berbagi, suka membantu orang lain. Nggak harus kaya jemaah, nggak harus kaya. Antum pikir berbagi itu harus banyak duitnya? Enggak. Kenapa? Kemarin yang kita bahas, ketika Rasulullah SAW ditanya siapakah orang yang paling dicintain Allah. Nah, siapa orang paling cintain Allah? Nah, kasih hadiah. Kemarin kita bahas sore hari. Angkat tangan yang mau jawab. Nah, oh ini angkat tangan dari tadi. Masya Allah. Nah, orang yang bertakwa. Nggak hadir kemarin. Ibrahim. Enggak, sifatnya orang yang paling dicintain Allah. Iya, untuk angkat tangan. Orang yang menutupin utang saudaranya. Orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Astagfirullah. Antum ini masalahnya ngaji kuping jemaah, nggak nyatet. Jadi mana kemarin? Nih kasih belakang mah. Masya Allah. Jadi orang yang paling dicintain Allah, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Tapi orang yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka di sini kita lihat sahib kita, dia itu suka kasih manfaat nggak sama orang? Ada yang suka bantu orang, masya Allah. Oh, ada satu hal jemaah. Ana lagi inget nih masalah manfaat buat orang lain. Ana lihat di Kepi dan di Merauke sana. Ada satu sifat yang kurang baik di kita. Kita sering ninggalkan sampah di masjid. Antum minum, tolong gelasnya antum bawa, taruh di sampah. Anak kemarin di Merauke juga jalan nabrak gelas ya. Anak ngomong astagfirullah. Di Kepi sama. Betul nggak jemaah? Jangan berpikir ada petugas yang bersihkan. Enggak, antum petugas dari Allah SWT. Antum yang bertugas. Kemudian kalau antum melihat ada sampah mungkin satu yang tidak dibuang, ada orang yang masya Allah melihat ada satu nggak dibuang, dia lihat siapa yang tidak punya akhlak, lalu dia tinggal. Siapa yang tidak punya akhlak?
Antum yang ninggal itu memang orang ninggal nggak punya akhlak dia. Antum juga sama nggak punya akhlak. Maka tolonglah, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau cari sahib, cari seperti itu. Masya Allah jemaah. Ada sahib yang kerjanya, kalau antum lihat ada orang kerjanya hanya menata sandal di masjid. Pernah lihat? Ada di KP orang yang nata sandal di masjid? Belum ada. Astagfirullah. Jadi ini orang di kampung jemaah. Setiap salat berjamaah, dia selesai berzikir, dia keluar duluan, sandal di masjid itu dia tata jemaah. Dia hadapkan kepada orang yang mau keluar. Dia rapikan. Ini bisa jadi sahib antum. Dia nggak punya banyak harta, tapi dia ingin berbagi kepada orang jemaah. Subhanallah jemaah. Kita kadangkala keluar masjid, sandalnya orang ditendang. Ada sandal jauh dibiarin, sebenarnya nggak ada urusan. Allahu akbar warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya di luar tema hari ini, bagaimana hukumnya laki-laki memanjangkan rambut menyerupai wanita? Jamaah, sejatinya rambut Rasulullah SAW itu panjang, tapi tidak sepanjang wanita. Wanita itu rambutnya panjang sekali. Laki-laki rambutnya sampai ke bahu. Rambut Nabi SAW sampai ke bahu. Kalau berjalan Nabi ya, dengan rambutnya agak pirang, Allahu Akbar. Agak gelombang, bukan pirang, gelombang rambut Nabi SAW. Yang indahnya rambut Nabi SAW. Tapi ingat, lelaki itu, apa yang membedakan lelaki sama wanita? Jenggot. Jadi kalau antum miara rambut, memanjangkan rambut, piara kejantanan antum untuk menunjukkan antum laki-laki. Jadi kalau panjang yang sampai ke bahu nggak ada masalah. Bahkan Rasul SAW pada waktu masuk kota Mekah, rambutnya itu ada 3 kepang. 3 kepang. Jadi tradisi pada masa itu rambut laki-laki panjang, tapi wanita lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Kemudian nanti apa nggak takut kalau lihat dari belakang, Ustaz, ini cewek apa cowok? Kalau negeri yang mengamalkan ajaran Islam, maka yang cewek pasti pakai jilbab. Kalau kelihatan nggak pakai jilbab, laki ini sudah seperti itu, betul. Jadi gaya rambutnya seperti itu. Jadi berkaitan dengan rambut panjang seperti itu. Namun, apakah rambut panjang itu sunnah atau itu tradisi? Sebagaimana apakah pakai gamis ini sunnah atau tradisi dan budaya yang ada di sana? Sebagian ulama mengatakan itu budaya saja. Tapi kalau kita memanjangkan rambut, niatnya untuk mencontoh Rasulullah SAW, semoga dengan niat itu dia mendapatkan pahala. Karena ada orang yang panjangkan rambut untuk gaya, dia nggak akan dapat pahala. Dan itu tradisi, memang sampai waktu yang dekat masih panjang rambutnya orang-orang Arab itu jangan. Bapaknya Malik Salman, King Abdul Aziz, itu rambutnya panjang, dan itu biasa di sana pada masa itu. Ini berkaitan dengan rambut. Kemudian wanita rambutnya lebih panjang lagi jamaah, lebih panjang lagi. Baik, laki-laki memakai kalung dan cincin emas. Subhanallah, Rasulullah SAW pernah membawa emas dan sutra. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, hadani haramun ala dzukuri ummati hillun li inathi. Ini emas dan perak, emas dan sutra ini haram buat laki-laki dari umatku dan halal buat wanita-wanitanya. Jadi memang emas itu untuk para wanita, perhiasan ya, perhiasan untuk wanita dan sutra untuk mereka. Adapun laki-laki, dia boleh memakai aksesoris cincin tapi terbuat dari
Dari apa jemaah? Dari perak. Dari perak, bukan dari emas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya Ustaz, masih mengenai materi ceramah kemarin subuh tentang pintu surga dan rizki di orang tua. Begini Ustaz, ini cerita jangan. Sewaktu orang tua masih hidup, saya pernah berbuat salah kepadanya dan membangkang. Dan parahnya lagi, waktu ia sakit tidak sempat merawatnya karena jauh di kampung. Saya sangat berdosa kepadanya, apalagi dia melarang saya pergi merantau di Papua karena takut tidak ada yang merawatnya bila nanti ia sakit dan hal itu terjadi. Nih jamaah, ini dosa besar jemaah. Orang tua melarang, tetap anaknya maksa berangkat. Kemarin sudah kita bahas, orang ini mau jihad, mau cari surga, disuruh pulang sama Nabi SAW. Jadi pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa dan kesalahan kepadanya? Masih adakah pintu surga bagi saya? Amalan apa yang harus saya perbuat untuk kedua orang tua yang sudah tidak ada? Apakah saya kekal di neraka? Terima kasih Ustaz dengan penjelasannya. Wallahi sahih. Ini pertanyaan yang harus ditanyakan. Kita perlu takut jemaah. Kemarin hadis yang kita sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walid. Keridhaan Allah itu bergantung sama keridhaan orang tua. Allah akan meridai kalau orang tuanya ridha. Karena Allah memuliakan orang tuanya. Dan Allah murka. Ketika orang tuanya murka, Allah akan murka. Terus gimana kondisinya? Kalau orang tua antum sudah meninggal dunia, maka antum punya PR berat untuk menembus dosa antum. Karena kita sama sohib kita, bukan sama orang tua. Kita sama kawan kita. Kalau kita melakukan kesalahan kepada dia dan dia tidak memaafkan, antum akan dituntut pada hari kiamat. Gimana sama orang tua? Maka yang pertama, nasihat ana banyak-banyak istighfar, perbanyak sholat malam, perbanyak ibadah. Yang kedua, antum perbanyak istighfar buat orang tua antum. Kalau tadi buat antum, yang kedua buat orang tua antum, perbanyak istighfar. Yang ketiga, antum hafalkan Al-Quran semampu antum. Karena kita tahu anak yang menghafalkan Quran, insya Allah orang tuanya akan dikasih pakaian dan dikasih mahkota yang begitu indah. Mungkin itu bisa antum lakukan sekarang. Yang keempat, antum berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua yang masih hidup, kepada paman-paman dan bibi antum. Kemudian yang kelima, sedekah buat orang tua. Antum punya rezeki, bangun masjid buat orang tua. Apalah yang bisa dilakukan buat orang tua antum? Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dari sudah disortir. Yang ini belum disortir. Ini yang kemarin. Oh, yang kemarin jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kiat-kiat mendapatkan sahabat, teman yang bisa sampai di surga di zaman yang seperti sekarang, terutama pegawai yang perempuan, akhwat, seperti yang tadi kita sebutkan jemaah. Cari yang bertakwa, kemudian cari apa? Jemaah, cari sahib apa? Yang pertama yang bertakwa. Yang kedua, antum dengerin nggak tadi kajian? Oh, yang bisa menutupin aib. Yang ketiga,
Yang mudah bergaul. Apa bahasa Indonesia yang mudah bergaul itu? Supel. Iya, supel. Kemudian yang keempat, yang bermanfaat buat orang lain. Untuk mencari yang seperti itu sambil berdoa, minta. Tadi doanya udah kita ajarin. Jangan sampai kita dapat sohib, ternyata dia makar. Itu artinya dia menginginkan keburukan sama kita tanpa kita tahu. Seakan-akan dia baik sama kita. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana punya teman, udah kenal lama, tapi beberapa tahun terakhir Ana dan teman lain ditahdir dengan alasan yang tidak diketahui. Tapi dengan orang yang jarang ke masjid, teman tersebut bisa sangat akrab. Jujur Ana cemburu. Al-arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti pasukan yang sudah tertata. Ruh manusia. Ma ta'arafa minha talaf. Mereka yang saling kenal, yang memiliki kebiasaan yang sama, biasanya mereka akan nyaman dengan mereka. Maka kalau antum lihat ada teman yang seperti itu, dikasih nasihat. Tapi ya, kalau nasihat tidak berguna, jangan lupa berdoa. Umar bin Khattab ini termasuk kesetiaan kita sama kawan kita. Ada cerita di masa Umar bin Khattab, ada satu orang yang sering datang ke majelisnya Umar, tahu-tahu hilang, nggak pernah datang lagi. Umar dapat informasi kalau orang ini sudah berubah, sudah menyimpang. Lalu apa kata Umar? Dipanggil penulisnya, tulis surat ke fulan, tulis surat kepada fulan. Lalu Umar mendoakan fulan. Sampai surat itu kepada fulan, subhanallah, merasa masih diperhatikan, merasa masih dipedulikan. Akhirnya dia taubat dan kembali lagi kepada jalan yang benar. Maka Umar mengatakan, seperti ini yang harus kalian lakukan kalau ada sahib-sahib kalian yang tahu-tahu menyimpang. Maka kalau kita punya teman yang baik sama kita tapi tahu-tahu menyimpang, saatnya kita mendoakan dia atau kirim surat kepada dia untuk menegur dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau seorang teman kita yang sama-sama ngaji kemudian meninggal dunia tapi keluarganya tidak mengizinkan untuk mayatnya diproses secara syar'i, mulai dari memandikan sampai dikubur, bagaimana sikap kita terhadap masalah seperti ini? Ya, kita sabar jemaah. Kemudian alhamdulillah, yang penting sahib kita itu dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan sunnah karena memang mereka belum mengerti dan mereka tidak mau. Insya Allah nggak ada masalah. Alhamdulillah, ana sudah memilih berhijrah, namun terkadang merindukan sahabat lama ana. Namun bila berkumpul kembali takutnya tidak bisa istiqomah. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Jazakallah khairan. Baik, teman-teman lama kita jamaah yang mungkin dia belum kenal dengan Islam secara utuh, secara kafah, tugas kita mengajak dia. Jadi jangan ditinggalin seperti itu. Cuma kalau untuk berkumpul terus mungkin membahayakan kita. Tapi sekali-kali kita datang ke rumahnya, berkunjung ke tempat dia. Ketika waktu sholat, afwan, ana mau sholat dulu, diajak sholat. Dengan cara ini mengenalkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman lama kita jangan dibiarkan tanpa wasiat dari kita. Allah mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jamaah kayaknya ana udah capek. Cukup ya. Ana lihat antum juga mulai lapar kayaknya. Baik, tinggal 2 hadiah. Pertanyaannya, Nabi berlindung dari 5 hal tadi yang kita sebutkan. Apa 5 hal tersebut? Antum jangan cuma. Siapa yang mau jawab? Nah, fadhal.
Dari tetangga. Dari apa? Dari tetangga? Dari tetangga yang buruk. Dari pasangan yang berubah sebelum waktunya. Dari pasangan yang membuat apa? Berubah sebelum waktunya. Dari anak yang menguasain bapaknya. Harta yang diadab. Astagfirullah. Harta yang jadi azab. Yang jadi azab. Bukan diazab, jadi azab. Nah, yang kelima, sahabat yang pandai bermakar. Gimana sifatnya pandai bermakar? Suka membicarakan kita di belakang. Suka? Membuka aib kita dan kebaikan. Oh, masya Allah, barakallahu fikum. Fadal, kasih hadiah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Buat yang paling jauh aja, coba. Siapa yang paling jauh di sini kasih hadiah? Ibu-ibu. Kok ibu-ibu paling jauh? Yang paling jauh. Jaraknya maksudnya. Dari mana? Kilo 6. Mana yang dari Asgon? Dari Asgon, masya Allah. Kasih yang dari Asgon, jemaah, masya Allah. Barakallahu fikum. Kilo 6. Berapa kilo dari sini? Kilo 6. 6 kilo. Ya deket lah, masya Allah. Baik, semua akan dapat pahala sesuai dengan langkah kakinya jamaah. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir dan khususnya para panitia yang menyelenggarakan kajian ini, yang mereka telah capek lelah, sebagian tutup tokonya, tutup kedainya katanya jamaah. Semoga itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Itu doa yang biasa dibacakan Nabi alaihi salatu wasallam buat para sahabatnya di majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.